Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini di mana kalau kita lihat bersama-sama ya brother untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kali ini seperti yang kalian lihat sendiri ya. Fire and Greed Index di area 51, indeksnya altcoin berada di area 27. Sedang kalau kita lihat untuk market cap bro ya, secara overall di area 3,3 triliun dolar. Terus di sini kalau kita lihat dari mekanismenya crypto ETF ya dalam 30 hari terakhir sekitar 299,6 juta US dollar. Ya mungkin besok bisa ke area 300 juta US dollar kali ya. Oke, terus kalau kita lihat secara menyeluruh dari Bitcoin dominance dulu, dia berada di area 63,6%. Semoga saja Bitcoin dominance semakin turun dan turun ya. Agar altcoin itu napasnya panjang bro ya, ibarat kata kita apa ya setting motor tapi napasnya pendek kan nggak enak gitu ya kan. Kalau setting motor bisa dapat napas panjang wah seneng bukan. Nah gitu loh bro ya, semoga saja Bitcoin dominance itu turun, altcoin itu sekali ngegas itu panjang gitu ya, nggak baru ngegas di rem baru ngegas di rem gitu loh ya. Oke, lanjut, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik buat teman-teman semua, langsung kita gaskan. Oke brother, jadi ada lonjakan aktivitas wealth dan minat terbuka sinyal kuat rally PP Coin. Oke, semoga saja PP Coin itu rally ya bro ya, meskipun kita khawatir dengan candle weekly-nya, tapi ya semoga saja bro candle weekly tidak terkonfirmasi gitu ya. Oke. Dimana kalau kita kutip bro, di tengah ketidakpastian pasar kripto PP dan koin PP menunjukkan indikasi kuat akan terjadi pembalikan tren yang bullish dengan peningkatan aktivitas wealth dan lonjakan minat terbuka. Mata uang meme ini tampaknya bersiap untuk melonjak. Nah, jadi gini ya bro ya. Meskipun PP Coin itu dalam kondisi ya market yang kurang bagus lah ya, bukan PP-nya yang nggak bagus. Kalau kita berbicara PP komunitasnya cukup kuat ya kan, tapi market yang kurang mendukung gitu bro ya. Jadi banyak spekulasi bahwasanya kemungkinan loh ya, ini baru kemungkinan ya, mungkin di tahun ini kalau keadaan market itu bagus, PP bisa lah ya sampai di area 0,5 ataupun Rp1 gitu. Semoga saja bro ya di tahun ini bisa ke area tersebut gitu kan. Terus kalau kita lihat beraksi peningkatan transaksi besar. Jadi PP Coin para whales itu telah meningkatkan aktivitas secara signifikan dengan data on-chain. Nah, yang menunjukkan lonjakan transaksi besar sebesar 73% yang menjadi di area 141,81 juta US dollar dalam 24 jam terakhir. Terus di sini kalau kita lihat juga ya, peningkatan ini terjadi saat harga PP Coin menguji area dukungan bendera kritisnya, Bro. Nah, terus kalau kita lihat ya, Bro ya, level dukungan kritis ini telah menunjukkan apa penolakan yang kuat yang terlihat dari lonjakan harga harian sebesar 4%. Jika level ini terus bertahan, ada kemungkinan besar bahwa PP Coin akan mengalami pembalikan bullish didorong oleh akumulasi wealth yang intensif. Kalau kita lihat ya bro ya, minat terbuka yang menggambarkan jumlah total kontrak berjangka yang aktif telah melonjak tajam untuk PP Coin. Ini menunjukkan bahwa para trader dan investor mempersiapkan diri untuk pergerakan harga yang signifikan. Kenaikan minat terbuka seringkali dianggap sebagai indikator sentimen pasar yang cukup positif. Nah, terutama ketika dikombinasikan dengan peningkatan transaksi dari para whales-nya. Nah, jadi kan antara pemain retail sama Wales itu kan memang 180 derajat ya bro perbedaannya. Kalau Wales itu ya cenderung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sedangkan kalau retail itu ya kesempitan tetap sempit aja gitu bro. Kenapa? Karena kalau retail itu rata-rata gini ya bro ya. Market cenderung koreksi langsung panic selling. Market koreksi cenderung panic selling. Market udah grow up, udah naik ya. Udah membentang tiang hijau, FOMO masuk gitu bro ya. Tapi kalau Wells dia melihat indikasi bahwasanya oh market koreksi nih. Mereka riset dulu oh dari segi community seperti ini, dari segi proyek seperti ini ya, timnya seperti ini, akun X-nya kok akun X lagi ya.
sosial media lah intinya seperti itu, wah aktif banget gitu kan. Ya udah Wells masuk bro, walaupun harganya turun gitu. Tapi kalau kita kan nggak yang ngikutin FOMO aja gitu. Pemain retail rata-rata seperti itu bro ya. Saya dulu juga seperti itu bro, awal-awal kenal kripto juga gitu ya, sharing-sharing dulu ya kan. Dulu saya ikut apa ya, FOMO, gampang FOMO. Jadi ketika ada koin naik langsung ikut beli, 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 rungkat. Naik beli, 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 rungkat, turun panik selling. Wah ya, lama kelamaan kan ya belajar juga gitu bro ya. Secara pelan-pelan mindset seperti itu bisa berubah. Nah, terus di sini cluster likuiditas mendukung bias bullish. Data likuiditas yang positif menambahkan sentimen bullish terhadap PP Coin. PP hot map ya mata uang meme ini menunjukkan adanya likuiditas terkonsentrasi pada closer leverage di level harga yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi short yang diambil dengan leverage mungkin terjepit ya jika harga berhasil menembus ke atas. Cluster ini cenderung berfungsi seperti magnet menarik harga ke arah mereka saat pasar mencari likuiditas. Jika tren ini berlanjut, PP Coin bisa melihat peningkatan harga yang signifikan terutama jika sentimen pasar terus meningkat dan menarik lebih banyak pembeli ke dalam pasar kripto bro ya. Jadi di sini kalau kita ambil kesimpulannya adalah dengan semua indikator teknis on-chain yang menunjukkan potensi bullish PP Coin berpotensi mengalami rally yang kuat. Akumulasi oleh Wells, lonjakan minat terbuka dan data likuiditas yang mendukung semuanya menunjukkan bahwa waktu yang tepat untuk pembalikan bullish mungkin telah tiba. Investor dan trader harus memperhatikan dengan seksama dinamika ini untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang mungkin terjadi gitu bro ya. Cuman gini ya, kalau saya menargetkan PP itu di area 0,5 sampai Rp1 bro ya, 0,5 sampai range harga Rp1. Ya jadi semisal contoh nih ya, saya memiliki 10 juta koin PP. Jadi di area Rp0,5 mungkin saya set sekitar 3 juta PP koin saya jual di harga tersebut. Lantas di kepala 7 something lah ya, 0,7 something rupiah saya setting lagi sekitar ya 2 jutaan bro ya kan. Sisanya ya tetap ya kita targetkan di harga tertinggi yaitu di area Rp1 sekitar 5 juta koin PP. Contohnya seperti itu. Jadi kita punya area target and taking profit itu 3 area. Kalau saya loh ya 0,5 ya 0,5 rupiah, 0,7 ya entah 72, 71 atau 75 gitu bebas teman-teman mau setting di harga mana. Saya ambil lagi 2 juta di area tersebut dan sisanya 5 juta di area Rp1. Nice. Nah, kemungkinan besar bro ya. Belajar dari pengalaman siklusnya Shiba Inu, kalau PP sampai menyentuh di ranah harga Rp1, kemungkinan besar itu nggak akan bertahan lama. Kenapa? Mengingat suplainya banyak dan pasti akan terjadi yang namanya selling pressure yang cukup tinggi karena targetnya ambisius di area Rp1 kena. Makanya di sini saya jual 100% di Rp1. Nanti kalau PP turun, di situ saya serok lagi bro, gitu ya. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam cuan.